Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ramadan Jika dari Prodi IT. UTS kali ini kita akan menjelaskan e-government. Di sini materi yang saya jelaskan, yang pertama adalah apa sih itu e-government, yang kedua apa sih pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam e-government, yang ketiga pengembangan government revitalisasi, yang keempat adalah pengembangan e-government-nya sendiri, dan yang kelima adalah infrastruktur dari e-government. Yang pertama adalah apa sih e-government itu? E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Nah, untuk The World Bank Group sendiri, e-government adalah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sedangkan dari The European Union, e-government memiliki fokus pada proses yang mengacu pada pengenalan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. E-government mempunyai 4 model, yang diantaranya adalah yang pertama G2C atau Government to Citizen atau Customer, yang kedua G2B atau Government to the Business, ketiga G2E atau Government to Employee, dan yang keempat adalah G2G atau Government to Government. Yang pertama yaitu Government to Citizen atau Customer, yaitu definisinya adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintahan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi yang bertujuan untuk supaya lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat. Contohnya yaitu sistem pajak online, seperti layanan kesehatan dan lain-lain. Yang kedua adalah Government to Employee, yaitu penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintahan yang tidak hanya kepada masyarakat, tetapi melayani lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap para pegawai dan karyawan. Contohnya adalah BPJS, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Yang ketiga adalah Government to Business, yaitu government yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antara institusi pemerintah dengan perusahaan atau institusi bisnis yang bertujuan untuk lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka. Yang contohnya adalah seperti pengurusan pendaftaran perusahaan, pajak perseroan, hak paten, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah Government to Government. E-government yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antar institusi pemerintah, baik antar institusi secara horizontal maupun vertikal, yang bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan di antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain. Yang contohnya adalah e-budgeting, e-surat, SIMDA, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi juga adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan.
TK mampu menyediakan informasi, mudah digunakan, handal, memiliki siklus inovasi yang cepat, serta waktu respon yang minimal. Yang ketiga adalah manajemen government revitalisasi. Ada 4 tahap proses perubahan manajemen, yaitu yang pertama adalah persiapan perubahan, yang kedua perencanaan perubahan, ketiga perencanaan perubahan, dan yang ketiga adalah rancangan perubahan, dan yang keempat adalah evaluasi perubahan. Untuk persiapan perubahan yaitu meliputi pimpinan organisasi mulai melakukan pertimbangan dan membahas rencana awal perubahan bersama manajemen dan membentuk tim change agent. Yang tahap kedua adalah perencanaan perubahan, yaitu merancang visi dan misi serta prinsip-prinsip organisasi. Tahap ketiga adalah rancangan perubahan, yaitu meliputi sasaran perubahan. Rancangan perubahan dirancang secara detail yang mencakup stakeholders, sasaran yang dituju, tim yang bertanggung jawab, dan rencana kerja tim. Yang implementasi rencana perubahan yang telah dirancang. Dan yang keempat adalah evaluasi perubahan. Tahap ini dilaksanakan setelah rencana perubahan diimplementasikan dan didasarkan atas standar ukuran keberhasilan yang telah disetujui. Kemudian proses evaluasi perubahan dilakukan oleh tim change agent dan seluruh manajemen organisasi. Tujuan revitalisasi manajemen pemerintahan yang pertama adalah adanya persaingan global yang semakin terbuka lebar. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat. Keempat, keterlibatan masyarakat untuk revitalisasi. Yang kelima adalah punya kualitas SDM yang tinggi. Keenam, penggunaan supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Yang tujuh, meningkatkan teknologi informasi yang dapat membantu proses revitalisasi daya tarik wisata. Yang kedelapan, menyalurkan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah tersebut. Kesembilan, antusias warga yang mendukung adanya revitalisasi. Dan yang ke-10 adalah mendengarkan masukan berupa kritik dan saran untuk segera melakukan revitalisasi. Revitalisasi ada 5 sektor, yaitu yang pertama adalah ekonomi, yang kedua transportasi, yang ketiga pariwisata, keempat industri, dan yang kelima adalah komunikasi. Untuk yang ekonomi, contoh dari revitalisasi sektor ekonomi seperti pembayaran menggunakan kris, sehingga meminimalisir adanya tindak kejahatan dan mempermudah proses transaksi jual beli. Untuk sektor transportasi, contohnya adalah pembangunan Bandara Internasional di Yogyakarta yang bertujuan untuk wisatawan utama dari luar negeri supaya mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke Jogja. Selain itu dapat menambah kapasitas perjalanan domestik maupun internasional. Untuk sektor pariwisata, contohnya adalah objek wisata Taman Balangkambang yang ditambahkan ruang hijau yang baru untuk menarik banyaknya wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut, dan lain-lain. Untuk sektor industri, contohnya adalah program Making Indonesia 4.0 yang dibuat untuk Kementerian Perindustrian Indonesia pada tahun 2018, yang tujuan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital. Dan yang kelima, komunikasi, contohnya adalah bisa dengan mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pelayanan publik. Yang keempat adalah pengembangan e-government.
Terdapat 4 persyaratan, yaitu yang pertama adalah support, kapasitas, value, dan kebudayaan lokal. Untuk yang support, elemen paling penting dalam pengembangan e-government, yaitu perlu dukungan agar konsep e-government dapat diterapkan. Untuk yang kapasitas adalah sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan e-government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Untuk value, dalam elemen value dan yang menentukan besar tidaknya manfaat e-government adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan. Untuk kebudayaan lokal mempengaruhi di dalam kesuksesan penerapan e-government terkait dengan kemampuan dalam memasyarakatkan transaksi elektronis. Ada 4 tahapan strategi dan kebijakan dalam e-government. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pematangan, yang ketiga pemantapan, dan yang keempat adalah pemanfaatan. Untuk yang persiapan yaitu pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. Yang kedua adalah pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat interaktif. Yang ketiga adalah yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronis layanan publik. Dan yang keempat adalah pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk layanan yang bersifat G2G, G2B, G2C, dan G2E. Dan yang kelima adalah infrastruktur IT e-government. Bagaimana cara melakukan penilaian infrastruktur teknologi informasi pada e-government? Terdapat lembaga yang bernama Pemeringkatan E-Government Indonesia atau disebut PEGI, di mana lembaga ini yang melibatkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah. Yang kedua adalah memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TK di lingkungan instansi pemerintah. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TK secara nasional. Yang terakhir adalah dimensi pemeringkatan e-government Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan, yang kedua kelembagaan, yang ketiga infrastruktur, yang keempat aplikasi, dan yang kelima adalah perencanaan. Untuk yang kebijakan, yaitu penilaian aspek kebijakan dapat dilakukan dengan cara membuat surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, atau rencana strategis. Yang kedua adalah kelembagaan. Penilaian aspek kelembagaan ini berkaitan dengan keberadaan organisasi, lembaga, atau unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelaksanaan e-government. Untuk infrastruktur, penilaian pada aspek infrastruktur meliputi keberadaan data center dan aplikasi pendukung seperti jaringan komunikasi, LAN, WAN atau internet. Kedua keamanan, yang ketiga fasilitas pendukung, keempat dokumen disaster recovery yang jika terjadi kegagalan sistem, pemeliharaan infrastruktur TIK dan inventarisasi peralatan TIK. Untuk aplikasi, penilaian pada aspek aplikasi meliputi situs web, aplikasi pelayanan publik, aplikasi administrasi dan manajemen umum, aplikasi terkait fungsi administrasi legislasi, dan aplikasi terkait fungsi manajemen pembangunan. Untuk tahap perencanaan, pada aspek perencanaan akan melakukan penilaian dalam hal manajemen perencanaan TIK secara terpadu dan berkelanjutan yang memiliki 5 aspek. Yang pertama adalah perorganisasian atau fungsi, yang kedua sistem perencanaan, yang ketiga dokumentasi master plan, yang keempat adalah implementasi master plan, dan yang kelima adalah pembiayaan. Oke, sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.